Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku semuanya? Nah, di sini jumpa lagi sama saya tentunya ya guys, masih bersama Wiwi Sugiarti. Nah, hari ini saya itu mau berbagi sama kalian ya aktivitas seorang TKW ya, atau bahasa Jawanya itu babu ya guys ya, babu luar negeri ya, jadi bukan babu Indonesia ya guys ya, jadi babu luar negeri. Wow. Nah, jadi hari ini ya guys, saya itu mau berbagi sama kalian, untuk kalian yang nggak tahu aktivitas orang pembantu luar negeri itu kerjanya apa aja ya guys ya. Ya masih seperti lah ya pekerjaan rumah, seperti pekerjaan ibu rumah tangga ya guys ya. Nah, di sini saya mau berbagi sama kalian ya guys. Tentunya saya ini lagi mau gosok baju ya. Nah, kebetulan gosokan baju saya itu numpuk ya guys. Memang sih tiap harinya seperti ini ya guys ya, tapi enggak semuanya aku selesaikan ya guys, karena ini jamnya juga udah sore ya, jam sudah menunjukkan jam 4 ya. Jadi saya itu gosoknya yang simple aja dan sedapatnya aja. Kebetulan kan nanti selesai gosok baju itu saya mau persiapan untuk masak, untuk makan malam ya. Jadi kalau misal semuanya itu enggak ada waktunya ya guys ya. Nah, kebanyakan ya guys ya, ini di Taiwan ya, khususnya ya, ini di Taiwan itu jarang banget ditemukan ya, jarang banget ditemukan TKW atau babu ya itu gosok baju ya guys ya, jarang banget ya. Rata-rata kerjaan di Taiwan itu cuma jaga orang tua ya. Tapi memang sih ya guys ya, kalau menurut saya pribadi ya, di Taiwan itu kerjanya simple dan gak terlalu terburu-buru ya bagi saya ya guys ya. Karena yang saya alami di sini, walaupun saya ini gosokannya super banyak ya guys ya, tapi saya itu nyambi, jadi nggak satu hari itu gosok terus, itu enggak. Jadi saya sedapatnya aja. Dan untuk menggosoknya juga simple, nggak terlalu begitu rapi ya guys ya, karena yang terpenting kata nenek itu yang penting itu digosok. Kebetulan saya juga nggak bisa terlalu gosok ya guys ya, karena kan memang baju saya di Indonesia itu nggak pernah digosok ya guys ya. Emang listrik ya maksudnya guys, daripada gosok baju ya, tapi enggak lah ya guys ya. Nah, kebetulan ya guys, ini saya itu gosok baju. Nah, kalian pasti lihat kan di samping saya itu ada apa? Di samping saya itu ada tempat tidur saya ya guys ya. Jadi tempat tidur saya itu kasurnya itu lipat ya, atau ya ranjangnya itu lipat. Jadi kalau misal saya itu udah bangun ya, kebetulan kan saya bangun tidur tuh jam 6 ya guys ya. Saya mulai keluar dari kamar itu jam 6, nggak mesti juga, kadang jam 7 gitu ya guys ya, tergantung kerjaan malam saya selesai jam berapa, saya bangun jam seberapa gitu maksudnya ya guys ya. Nah, kebetulan saya itu tidurnya sendiri ya guys ya, karena kan alhamdulillah nenek saya itu masih sehat ya guys. Nenek saya itu umurnya sudah 96 tahun sih ya guys ya, tapi alhamdulillah nenek itu masih sehat ya guys ya. Jadi saya itu tidur sendiri ya guys ya. Nah, tapi walaupun saya tidur sendiri, saya itu juga harus siap siaga kalau misal tengah malam nenek manggil ya. Seperti apa sih nenek kalau manggil ya? Nah, jadi untuk di sini ya guys ya, itu ada bel ya, atau mungkin kalau misal nenek manggil itu kadang membunyikan bel. Dan jadi di setiap ruangan ini, ruangan rumah ya, itu ada bel ya, ada ibaratnya sambungan bel. Jadi kalau misal nenek manggil, kita tuh harus dengar ya. Tapi nggak semua ruangan sih. Jadi di kamar aku, di kamar majikan aku satu, ruang tamu, ruang makan, terus tempat sembayangan ya, dan itu aja ya guys ya. Dan di kamar nenek, jadi nggak setiap ruangan dipasang, cuma ruangan yang tertentu aja seperti itu ya. Jadi harus siap siaga ya, kalau misalnya nenek kadang itu
bangunin saya itu pukul 2, kadang bangunin saya pukul 3, kadang jam 1, jam 4, jam 5. Itu kadang nggak mesti ya, kadang kan nenek tiba-tiba nggak enak badan, jadi saya itu harus siap siaga. Nah kebetulan hari ini ya guys, saya itu cuma gosok bajunya si nenek doang ya, karena sebenarnya ini adalah baju yang di lemari nenek ya, karena kan udah mulai musim panas ya, jadi semua baju musim panas itu harus keluarkan dan digosok, dan baju yang musim dingin itu harus dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari. Jadi ini adalah baju musim dingin. Nah untuk kemarin itu saya juga gosok udah alhamdulillah udah banyak ya, karena ini kan bajunya banyak banget, bajunya si nenek. Sebenarnya sih ini baju nggak dipakai semua ya guys ya, tapi saya siapkan aja ya, takutnya nanti nenek cari gitu. Kalau nenek cari kan nanti ribet juga ya, dadak di tang ifu ya, maksudnya saya adalah dadak digosok ya guys ya. Jadi kalau dadak kan kadang suka ibaratnya ribet ya guys ya, lebih baik sudah sedia langsung dia pakai. Walaupun ini kebanyakan bajunya sih nggak dipakai, tapi nggak apa-apa lah kalau saya udah gosok kan udah ayam ya. Walaupun gosoknya saya sih amburadul, karena saya tuh nggak pinter banget gosok baju tuh, saya nggak pandai lah ya guys ya. Karena kan waktu saya di Singapura juga saya itu gosok baju ya guys ya, cuma kan kalau di Singapura sendiri itu saya yang gosok baju itu bajunya majikan yang cowok dan cewek ya guys ya, tapi kan bajunya nggak banyak, cuma 1, 2 atau 3. Jadi saya tuh nggak gosok baju di sana. Kebetulan kan waktu di Singapura saya itu menemukan majikan yang super pelit, jadi serawang ngirit, serawang hemat, serawang ngirit listrik kayak gitu guys ya. Jadi saya cuma gosok 1, 2, 3 baju aja. Kalau di sini banyak ya guys ya, tapi kan gosokannya nggak terlalu rapi ya guys ya. Jadi ya yang penting kena gosokan, kata nenek seperti itu. Nah gosokannya ini ya guys ya, saya suka banget ya. Gosokannya tuh sekali gosok itu langsung halus ya, sekali gosok langsung halus. Kan biasanya ada itu yang gosokan yang super capek gitu ya, nggak halus-halus, dan ini gosokannya halus banget ya. Mungkin kalau dirupiahkan mahal ya guys ya, tapi nggak usah mikirin rupiah ya, karena kita nggak beli ya guys ya, kita hanya nebeng. Nah jadi harus digosok benar-benar rapi ya guys. Ternyata aku tuh capek bicara ya guys ya, karena ini videonya saya bikin juga lama banget ya. Jadi saya harus berbicara sama kalian lama gitu ya guys ya. Jadi kan saya simpel banget ini gosoknya ya, sudah jering-jering. Kebetulan kan celananya si nenek ini kan celananya udah otomatis rapi ya, jadi saya cuma tinggal melapisi aja sih atasnya biar kelihatan digosok. Kalau nggak digosok sebenarnya nggak apa-apa guys, tapi ya nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung nambah kerjaan saya aja. Walaupun sih kerjaan saya sih banyak ya guys. Nah kebetulan di belakang saya itu adalah foto mama dan papa saya ya guys ya, alias memakai karo bapakai guys. Nah cara wong ngapakai ngomong ya guys ya. Tapi saya tuh kalau manggil mama papa itu memang memakai bapakai ya, karena udah dari kecil ngomongnya kayak gitu. Nah ini saya gosok ini celananya si nenek ya guys ya, celana harian atau baju harian lah pokoknya yang saya gosok. Paling ini tadi ada ya 1, 2 atau 3 itu baju yang keluar gitu ya, tapi selebihnya ini adalah baju harian ya, karena si nenek kalau misal pergi keluar juga menggunakan baju yang simple ya guys ya, karena katanya sih udah tua nggak mau cantik-cantik seperti itu ya. Tapi nenekku juga udah cantik sih walaupun nggak pakai apa-apa gitu kan.
Aku suka ngelayu si nenek guys. Nah kebetulan saya itu di sini ya, sebenarnya itu saya jaga nenek doang ya guys ya di job saya. Tapi karena ya nggak mungkin juga sih ya harus jaga nenek kalau misal nenek amit-amit gitu ya guys ya. Kalau misal nenek nggak bisa ngapa-ngapain lah, harus fokus dengan jaga nenek. Tapi nah kebetulan gitu ya, alhamdulillah nenek saya itu masih sehat ya. Jadi saya pekerjaan rumah itu saya kerjakan semuanya, dan ibaratnya saya juga harus benar-benar fokus jaga nenek. Jadi nenek minta apa dan mau apa itu harus saya turutin gitu ya guys ya. Maksudnya bukan turutin sih ya, maksudnya harus ada dampingan ya. Seperti ibaratnya nenek kalau misal danu tanaman atau danu apa gitu ya, jadi saya tuh harus ada di samping dia seperti itu ya. Jadi harus nemani lah di setiap saat. Nah kebetulan ini gosokannya udah lah ya guys ya, karena aku juga mau nyiapin masak ya guys ya. Nah kebetulan tadi tuh nenek manggil saya, katanya kamu lagi ngapain. Kalau saya lagi dibilang Wiwi kamu lagi ngapain gitu ya sama nenek ya, saya suka bilangnya apa guys, saya lagi tidur gitu ya. Boro-boro guys saya di sini bisa tidur enggak ya, karena kan kerjaan saya itu numpuk seperti itu ya. Walaupun numpuk kak, tapi kan di sini saya itu kerjanya nggak berat sebenarnya ya guys ya, ringan, cuma nyantai. Jadi kerjanya tuh kayak nggak diburu-buru waktu, jadi kerjanya tuh nyantai tapi yang penting itu kerja seperti itu. Nah ini kebetulan ini saya gosok itu kaosnya si nenek ya guys ya, untuk hariannya ya. Jadi saya harus gosok ya, walaupun nggak rapi sih ya, yang penting kan kena gosokan aja. Nah jadi untuk kalian yang kerja di Taiwan ya, merasa kerja di Taiwan, kalian ada gosok baju nggak? Kalau nggak ada ya berarti kalian beruntung ya guys ya. Kalau ada ya disyukurin aja ya, hitung-hitung baju kita juga bisa digosok. Kalau saya gitu ya guys ya. Cuacanya itu panas banget ya guys ya, jadi saya harus standby dengan kipas angin ya. Kalau nggak standby kipas angin, nggak terbayang ya guys ya. Karena ini kan kamar aku itu dulunya itu bekas apa ya, bekas dapur ya guys ya, pedangan. Jadi ya kan cilik ya atau kecil, jadi ibaratnya kayak pengap ya, nggak ada udara. Ada jendela sih guys, tapi jendelanya itu kan di sebelah rumah kan itu kan ada rumah gitu ya, ada apartemen lagi, tapi bukan punyanya si nenek. Jadi apartemennya itu dekatnya itu dapur. Jadi kalau misal saya buka kadang mencium bau aroma yang kadang dia orang ada masak babi. Saya tuh kadang pusing gitu ya, mencium baunya. Jadi makanya jendelanya saya itu jarang banget saya buka gitu ya. Kalau buka ya kalau misal bila-bila aja, kalau pagi saya buka dan siang hari saya tutup ya, karena nggak kuat dengan baunya. Kan biasanya kalau sore hari tuh mereka masak ya, tetangga masak gitu ya. Jadi saya nggak mau kalau jendela saya buka, nanti kamar saya itu bau masakan, dan ada bantal, ada guling, nanti bau masakan kan nggak enak gitu ya guys ya. Lagi pula ini tempat tidur saya juga buat sholat juga ya guys ya, jadi harus bersih seperti itu. Makanya saya di sini itu juga pakai kaos kaki ya guys ya, karena ibaratnya biar nggak kotor juga kakinya seperti itu. Dan kalau misal masuk ke dalam rumah juga, ke dalam kamar saya maksudnya ya, saya juga ibaratnya bersih seperti itu ya guys ya. Nah dan alhamdulillah ini sudah saya mau selesaikan ya guys ya, karena udah sore juga ya, dan nggak semuanya saya selesaikan ya, karena banyak banget, nggak mungkin saya selesaikan.
jadi harus pelan-pelan aja. Jadi hari ini segini, besok segitu gitu ya, jangan lama-lama. Kan kalau misal tiap hari digosok, kalau misal ada waktu kan lama-lama nanti habis gosokannya, seperti itu ya. Jadi kan nggak satu monoton dengan kerjaan itu aja ya, jadi harus selang-seling dengan kerjaan ya, karena kan kerjaan saya juga banyak ya. Biarpun banyak tapi kan nyantai, nggak terlalu ibaratnya buru-buru harus dikelarkan, enggak. Yang penting nyantai, yang penting kan kamar saya itu kan rapi, jadi mau taruh barang berapapun di kamar saya nggak masalah, yang penting kan saya taruh rapi. Karena kan di kamar saya itu jarang banget yang masuk ke dalam kamar saya ya, apalagi majikan. Kalau majikan sih ya sering, cuma jarang. Nah kalau si nenek sendiri tuh nggak pernah masuk ke kamar saya. Jadi kamar saya itu bersih seperti itu. Jadi kan kamar saya itu bersih banget. Soalnya kan kamarnya saya itu cuma saya aja yang masuk. Saya gosok ini aja, satu lagi atau dua lagi udah kelar ya guys ya, karena saya mau masak. Bajunya nenek tuh sama ya semuanya ya, mungkin bisa dikatakan kayak baju cowok yang nggak ada rok-roknya atau nggak ada feminimnya sama sekali ya, karena nenek katanya itu sukanya tuh fashion atau model yang simple gitu kan, kayak cowok gitu kan, simple. Jadi ya pas banget sehati sama saya ya, saya juga nggak, orangnya nggak neko-neko. Ketemu nenek ini orangnya juga nggak nengok-neko, berarti saya sehati ya guys ya. Yang penting jangan sehati rewelnya. Kalau nenek saya tuh rewel, kalau saya ya rewel sama dia sih gitu kan. Kadang kalau dia lagi rewel saya suka ngomongin jangan rewel-rewel gitu ya. Terus lucu lagi, terus apa ya, si nenek bilang kamu juga rewel kadang Wi gitu kan. Lucu sih ya hari-hari saya sama nenek gitu ya, lucu. Nah tinggal satu aja ya guys ya, saya kelarkan ya, karena mau masak juga. Nah kebetulan ini jam sudah menunjukkan jam berapa ini ya guys ya, udah jam 4:30 ya, 4:30 Taiwan. Kalau di Indonesia 3:30, karena kan kacek 1 jam, kacek 1 jam ya, berarti lebih cepat waktu di Taiwan ya, dan di Indonesia tuh lambat 1 jam. Jadi kan harus nyiapin masaknya aja tuh kadang setengah jam lebih ya guys ya, karena kan harus cuci sayur, motong sayur, harus ini harus itu gitu ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama, belum lagi juga saya siram bunga seperti itu. Nah alhamdulillah ya guys, udah kelar lah ya guys. Saya ambil segini aja gosokannya ya guys ya, karena saya mau masak, mau persiapan masak, udah jam 4:30 ya. Nah oke guys, makasih banyak ya yang udah nonton video atau aktivitas saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para TKW.